Keluarga besar alumni Pondok Pesantren Dalwa se-Kalimantan Selatan dan Tengah, mengadakan halal bihalal para alumni, santri, santriwati, wali santri, dan partisipan Ponpes Dalwa yang bertempat di Pendopo Bupati, Kandangan. Izinkan dalam kesempatan pertama saya mengajak kita semua untuk menjadikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas izin dan perkenannya pada sore ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan halal bihalal alasannya ke-33 Kalimantan Selatan dan Tengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini selain merajut silaturahim, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan keluarga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat kepada mereka. Atas nama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan masyarakat Hulu Sungai Selatan, izinkan menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan keluarga besar Dalwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Kota Kandangan di Bubiar Kabupaten, untuk mengadakan berbagai kegiatan halal bihalal dan bertemu alumni Pondok Dalwa. Kami juga sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas diberikannya kepercayaan Hulu Sungai Selatan di tempat kegiatan akbar ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari kita terus mendakwahkan Islam di Hulu Sungai Selatan. Masih dalam bulan Syawal, izinkan saya Bupati Hulu Sungai Selatan beserta jajaran pemerintah Bupati Hulu Sungai Selatan menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak sekalian yang kami hormati, kami juga berharap mudah-mudahan selama Bapak dan Ibu berada di Hulu Sungai Selatan mendapatkan suasana yang nyaman, dan apabila terdapat yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kesempatan mendatang masih ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan di Hulu Sungai Selatan. Kita berharap banyak wejangan yang disampaikan oleh para habaib kita, mudah-mudahan menjadi pegangan kita untuk terus meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pemerintah dan masyarakat menyampaikan terima kasih banyak kontribusi dari alumni Dalwa di Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan kebersamaan para alumni Dalwa menjadi bagian kita untuk menunjukkan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang sejahtera dunia dan akhirat. Acara dibuka dengan pembacaan surat Al-Fatihah, pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Al-Hasaniyah Kalselteng, serta dirangkai dengan tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad, Habibi Rabbil Alamin, wa imamil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita takdimkan para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu bahwasanya masih ada mukjizatnya Nabi yang bisa kita sentuh dan kita rasakan hingga kini. Di mana 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Yang artinya setiap kemuliaan keluarga dan setiap nasab keturunan seseorang itu tidak akan berlanjut sampai hari kiamat, pasti akan terputus. Kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku, maka terus akan berlanjut sampai hari kiamat. Suatu waktu di negeri Yaman, tempat hijrah kedua bagi zuriat Nabi SAW yang dipelopori oleh Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Ketika beliau sudah tinggal di sana, ada kesangsian, ada keraguan dari penduduk Yaman terkait dengan para habaib yang baru datang dari Basrah, dari Irak, dan kemudian tinggal di Yaman yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Maka suatu waktu Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ilallah memerintahkan kepada putranya Sayyidina Ubaidillah, berangkatlah engkau bersama jamaah haji dari Yaman dan tunjukkan kepada mereka bahwa engkau benar-benar adalah zuriat Nabi SAW dan nasabmu kepada Nabi tersambungkan. Berangkatlah beliau. Setelah mereka melaksanakan tawaf rukun atau tawaf ifadah, di saat ramai-ramainya manusia melaksanakan ibadah haji, maka beliau tiba-tiba naik ke atas Hijr Ismail. Lalu beliau berteriak, wahai kaum muslimin, wahai ahlu Syam, wahai ahlu Basra, adakah di antara kalian yang mengenal dengan diriku? Maka tiba-tiba mereka mengatakan, bagaimana kami tidak kenal dengan engkau? Engkau adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu yang menyaksikannya dan mencatatnya sebanyak 200 catatan sampai sekarang tersimpan di museum catatan tersebut. Sehingga dari situlah kemudian penduduk negeri Yaman yakin bahwasanya mereka adalah para zuriat Nabi SAW. Sungguh maha benar apa yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya sampai akhir zaman terus akan bersambung. Kalau tidak, maka akan dipertanyakan apakah Imam Mahdi itu keturunannya Nabi atau tidak, karena nanti di akhir zaman baru dia akan muncul dan Nabi sendiri yang mengatakan dia adalah keturunanku, namanya sama seperti namaku dan nama ayahnya sama seperti nama ayah. Semoga kita semua termasuk yang mencintai mereka. Dengan mencintai mereka, apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar benar-benar berada bersemayam dalam diri mereka, di dalam diri kita, yaitu akan berkah harta bendanya, akan bahagia hidupnya dan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, kita doakan selalu Mudirul Ma'had Abuya Al-Habib Zain Habib Hasan Baharun, Al-Habib Umar Baharun, Habib Bakri Al-Haddad, Habib Umar Al-Habsyi, Al-Habib Sulaiman Bahashim, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para habaib kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita mendoakan barokah kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama yang kalau bukan karena mereka kita tidak mengenal siapa para habaib. Kalau bukan karena mereka kita tidak bisa menghormat dan mensejajarkan para umara dengan ulama. Kalau bukan karena mereka kita tidak bisa mengetahui sosok daripada Nabi, bahkan akhlak Nabi SAW.
Mereka lah yang disebutkan oleh Nabi, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan seorang alim itu di atas keutamaan ahli ibadah, baik itu ahli sholat, ahli puasa, ahli akhlakul karimah maupun yang lainnya, itu seperti keutamaanku dengan paling rendahnya sahabatku. Sehingga ulama berkata, jangankan Nabi dibandingkan dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Kita ambil contoh Nabi dibandingkan dengan paling utamanya sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah kita lipat gandakan Sayyidina Abu Bakar menjadi 1 juta kali lipatnya, bisakah menandingi keutamaan Nabi? Jawabannya adalah tidak. Itulah keutamaan para ulama. Di dunia mereka mulia, di alam barzah mereka mulia, dan di alam mahsyar mereka akan dicari-cari dan dalam keadaan mulia. Dan semoga kita semua termasuk yang menghormat mereka, memuliakan mereka, sehingga kita berada di dalam hati mereka dan kita mendapatkan syafaat kelak daripada mereka. Satu-satunya 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak, yang pada saat itu semua kekasih kita yang mencintai kita dan kita cintai semuanya tidak peduli pada kita. Sehingga Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang saling mengasihi dulu ketika di dunia, nanti ketika di akhirat menjadi musuh. Kecuali 3 golongan kata Nabi Muhammad yang akan memberikan pertolongan. Siapa mereka? La yashfa' yawmal qiyamah illa salasatun. Tidak memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada, dan para syuhada. Selain 3 golongan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Dari 3 golongan itu yang kita bisa berinteraksi dengan mereka hanya para ulama. Semoga kita termasuk yang betul-betul memuliakan para ulama, sehingga kita termasuk kelak nanti di pada mahsyar mendapatkan syafaat daripada para ulama. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah banyak para guru yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Dari mulai Bapak Kemenak, Bapak MUI, dan semua para ulama, para mudirul ma'ahid yang ada di sekitar HSS ini, kita doakan semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan kita cintai, serta selalu kita banggakan dan kita doakan para pejabat. Kalau bukan karena mereka, maka urusan kita akan semrawut. Kalau bukan karena mereka, maka kita tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bersosialisasi, dalam kita berinteraksi, dalam kita melaksanakan aktivitas setiap hari. Mereka lah yang tidak pernah luput juga daripada perhatian Nabi, sehingga Nabi SAW bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. 1 hari saja daripada hari-hari para pejabat yang adil itu sama seperti orang yang beribadah selama 60 tahun. Per harinya dapat seperti itu, dikalikan 60 tahun, berapa banyaknya yang mereka dapatkan. Semoga Bapak Bupati kita dan juga Bapak Wakil Bupati kita, begitu pula Bapak Ketua DPRD dan semua para pejabat tidak ketinggalan yang masih bersama kita, mantan Wakil Gubernur Kalteng yang bersama kita, yang entah di situ jadi pejabat lagi atau tidak, tergantung pada takdirnya Allah. Tapi semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, karena saya mulai kasihan karena mulai jenggotnya sudah ada yang putih-putih sudah. Semoga beliau diberikan kekuatan, insya Allah. Beliau adalah saudara kami dari semenjak sebelum beliau di DPRD sampai DPRD sampai DPD sampai wakil gubernur, beliau masih menganggap saudara kepada kami, dan kami juga seperti itu kepada beliau. Semoga sedikit banyak umur, sehat walafiat, insya Allah. Bapak Bupati kita, terima kasih banyak yang telah memfasilitasi sehingga kami bisa berkumpul dengan anak-anak kami, saudara-saudara kami, anak didik kami, sehingga alhamdulillah kami sangat gembira hari ini. Dan semoga Kabupaten Kandangan hari ini telah memuliakan Dalwa. Semoga Kabupaten Kandangan dan seluruh masyarakat dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, dan semuanya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dan semoga
Kabupaten Kandangan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para alumni, abna Abuya Hasan dan abna Abuya Zain, para santri dan santriwati, para wali santri dan wali santriwati yang saya muliakan, saya banggakan, dan saya sayangi serta saya cintai. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sekarang ini senantiasa kita masih diberikan nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang terbesar, bahkan yang paling besar, adalah nikmat kebersamaan. Nikmat kita berkumpul bersama-sama di ruangan seperti ini. Nikmat yang sama sekali tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu siapakah di antara kita yang paling dicintai, siapa di antara kita yang nantinya akan memberikan syafaat, siapakah di antara kita yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, siapakah di antara kita yang paling dekat kepada Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu, tapi kita semuanya berkumpul bersatu padu. Segala unsur kemasyarakatan ada di sini, baik dari mulai pejabatnya, umaroknya, ulamanya, para pengusahanya, mereka para petaninya, para santrinya, semuanya berkumpul di sini. Maka perkumpulan semacam inilah yang dikatakan oleh Nabi dan dihimbau oleh Nabi untuk menguji keimanan dan menguatkan keimanan. Menguji keimanan untuk kita melihat bagaimana iman kita, seberapa tinggi nilainya dan seberapa rendah nilainya. Kalau kita ingin tahu, tinggal kita lihat bagaimana yang ada di samping kanan kiri kita, depan belakang kita. Kalau kita melihat mereka semua adalah saudara kita, kalau kita melihat mereka semua itu adalah kakanda dan adinda kita, berarti mendekati kesempurnaan keimanan kita, dan semoga kita seperti itu yang merasakannya. Tapi kalau kita katakan, wah ini orang Melayu, ini orang Madura, ini orang Jawa, ini para tetangga, ini pejabat dan sebagainya, berarti kita kurang sempurna keimanannya. Semoga kita diberikan keimanan yang mendekati kepada kesempurnaan, sehingga terus bertambah dan bertambah, terbina keimanan dan ketakwaan kita, sehingga puncaknya kelak nanti ketika akan meninggal dunia, kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat-nikmat yang banyak. Di antara nikmatnya itu pula kita bisa melaksanakan halal bihalal, dan ini tidak mudah. Semua unsur ada di sini, dan alhamdulillah beliau pejabat kita mau tempatnya ditempati, memfasilitasi kita semuanya, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat terpuji yang dihimbau oleh Nabi SAW. Semoga ini menandakan bahwasanya kerukunan di antara masyarakat, persatuan dan keterpaduan keimanan dan ketakwaan yang ada di antara kita ini benar-benar terus terbina, terjalin sampai kita meninggal semuanya dalam keadaan seperti ini, sehingga kita termasuk yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Antara mukmin yang satu dengan yang lainnya adalah saudara. Cuma sangat disayangkan, para ulama mengatakan, kenapa Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah? Coba Allah SWT mengatakan innamal muslimuna ikhwah, alangkah baiknya. Tapi ternyata di balik apa yang disampaikan Allah Ta'ala itu ada hikmah di situ. Bukan semua orang yang menganggap saudara. Kalau cuma sekedar muslim saja, belum tentu kita menganggap semua saudara. Tapi kalau mukmin, maka jelas dia akan menganggap satu dengan yang lainnya saudara. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala firman innamal mu'minuna ikhwah. Tapi kalau muslim, bisa saja dia itu menganggap saudara, tapi Nabi SAW mengibaratkannya adalah al-muslim, akhul muslim, satu-satu, individual. Tapi secara majmu' tidak dikatakan seperti itu. Bahkan yang ada seperti disampaikan oleh Nabi untuk membedakan antara muslim dengan mukmin, Nabi SAW telah menyampaikan dalam hadisnya di antara tanda-tanda akhir zaman bahwasanya masjid banyak dibangun, banyak dihias, banyak kaum muslimin sholat di dalamnya, bahkan penuh masjid itu, walaysa fihi mu'min, tapi tidak ada seorang pun di sana termasuk daripada seorang mukmin. Padahal Nabi SAW yusalluna fihi, mereka itu sholat banyak, penuh masjidnya, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mukmin. Itulah perbedaan antara mukmin dengan muslim.
Kalau muslim, Nabi SAW menggambarkan al-muslim akhul muslim. Tidak dikatakan al-mu'minuna akhwatul mu'minina. Tidak dikatakan demikian. Kenapa? Karena muslim itu satu dengan yang lainnya mungkin bisa kita katakan yang menganggap saudara pada yang lainnya per individu. Tapi secara majmuk semua muslimin tidak. Tapi secara majmuk semua mukminin iya. Karena iman dengan Islam itu beda. Islam cukup kita melaksanakan 2 kalimat syahadat Islam. Kita sudah sebut sebagai seorang muslim. Tapi kalau untuk menjadi seorang mukmin tidak mudah. Harus mondok dulu. Kalau nggak mau mondok dulu, ya harus belajar di madrasah diniyah dulu. Kalau nggak belajar madrasah diniyah dulu, ya harus mengaji pada guru ngaji dulu. Kalau dia nggak pernah mengaji pada guru ngaji dulu, ya dia harus duduk di dalam majelis-majelis para ulama dulu. Mohon maaf, kalau ada Bapak Presiden otodidak mungkin, kalau ada Profesor otodidak mungkin, tapi kalau mukmin otodidak tidak mungkin. Tidak ada mukmin otodidak. Kenapa? Karena keimanan itu adalah keyakinan. Nabi SAW menggambarkan, Nabi SAW yang memberitahukan kepada kita semuanya, al-yaqinu wal imanu kulluh. Al-imanu wal yaqinu kulluh. Keimanan itu ada keyakinan. Keyakinan itu ada keimanan. Kalau kita ingin tahu bagaimana keimanan itu gambarannya, sama seperti kalau seumpama saya bertanya kepada antum semuanya, sekarang ini siang apa malam? Siang apa malam? Yakin? Berani bersumpah? Berani bersumpah. Mau ditekan bagaimana mau tetap ini adalah siang. Mau disumpah bagaimana tetap kita akan mata ini siang. Ah, itu yakin. Itulah keyakinan. Ini yang harus kita pupuk di dalam diri kita, di dalam diri keluarga kita, di dalam diri anak-anak kita. Dan tidak mungkin yang demikian itu akan kita pupuk kecuali karena pengetahuan. Kalau seumpama kita itu berada di dalam kamar yang tadi saya berada di tempat itu, kamar yang disediakan oleh Pak Bupati, semua tertutup. Saya tidur dari mulai kemarin, lalu saya bangun, sementara semua itu tertutup. Saya nggak pakai jam, saya nggak pakai HP. Ditanya sekarang ini siang apa malam? Saya jawab apa? Yakin saya akan menjawab ini siang atau malam? Nggak yakin. Kenapa? Saya nggak tahu. Semuanya itu berangkatnya daripada pengetahuan. Sehingga Pak, harus tahu dulu baru kita yakin. Tapi kalau kita tanpa pengetahuan nggak mungkin kita yakin. Dari mana kita akan meyakini? Ah, inilah yang kemudian digunakan oleh musuh kita yang jelas dan nyata, yang kalanya kemudian menjadikan antara kita dengan yang lainnya itu samar, tidak jelas, sampai semua yang diajarkan oleh Nabi SAW kemudian seakan-akan sesuatu yang membahayakan dan lain sebagainya. Itu karena setan ini yang mengaburkannya itu. Apa yang dilakukan oleh setan? Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh setan itu untuk supaya mudah masuk dan menjerumuskan serta menggoda serta membisikkan, sehingga kemudian mereka para manusia itu dipermainkan oleh para setan seperti anak kecil yang bermain bola, tendang sana tendang sini, adalah satu pintu saja. Apa itu? Pintu pengetahuan. Sehingga kemudian ada sebuah ayat dalam Al-Quran, kalau kita ingin mengetahui barometer kita ini termasuk yang bahagia atau tidak, jauh dari bermasalah atau tidak, kita merasa tenang hidup di dunia atau tidak, maka dengarkan ayat ini, laksanakan ayat ini, terapkan ayat ini, sebarkan ayat ini. Kalau bisa jadikan sebagai hiasan dinding ayat ini supaya tampak terus kepada kita. Ini loh barometer orang itu bahagia atau tidak bahagia, sengsara atau tidak sengsara, semuanya itu berangkat dari sini. Apa itu? Ayat ini kata ulama itu dijadikan sebagai pembuka setiap diklat yang dilakukan oleh setan di antara mereka. Bayangkan, setingkat Universitas Indonesia sebagai universitas atau alma mater perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia, satu bulan paling banyak, paling full bikin seminar itu ya 10 sampai 15. Tapi setan itu setiap hari bikin diklat. Gimana cara menjerumuskan para wanitanya, gimana cara menjerumuskan para lelakinya, gimana cara menjerumuskan para umaroknya, gimana cara menjerumuskan para ulamanya, semuanya sasaran. Nggak ada seorang pun di antara kita menjadi sasaran. Tidak ada seorang pun di antara kita, tapi kita tidak merasa.
Bahkan kita merasa kita lebih pintar daripada setan, padahal setan lebih pintar dari kita. Yang kita entengkan, yang kita rendahkan kepintaran setan itu. Setan itu pengalamannya biar kita paham. Setan itu pengalamannya sudah melewati 124.000 nabi, yang diantaranya menjadi 313 rasul dan seluruh umatnya. Kita ini terakhir, umat terakhir, umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling lemah tubuhnya. Kemudian kita sok-sokan pakai lebih tahu dari setan. Ini setan. Setan itu mana demikian kepada kroni-kroninya, anggota yang ikut diklat setiap harinya diwajibkan oleh setan yang paling besar itu, yaitu setan iblis itu. Dan semoga kita tidak pernah berjumpa dengannya, apalagi berkenalan dengannya, apalagi duduk-duduk bersamanya, apalagi senasib dengannya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Di mana disebutkan, awas ya, jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat ini. Jangan sampai kaum muslimin membaca ayat ini. Kalau sumpah mereka itu membaca ayat ini, jangan sampai mereka mengerti artinya. Kalau mereka itu mengerti artinya, jangan sampai mereka ngeh kepada maksudnya dan tujuannya. Apa itu? Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian itu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun yang maha segala-galanya akan melupakan semua kesempatan baik yang harusnya kita raih, kita dapatkan, dilupakan Allah. Mohon maaf, jadi ulama tapi tidak digunakan kesempatan mau punya ilmu. Jadi pengusaha kaya nggak digunakan kesempatannya untuk menjadi orang kaya, tapi dia lupa kekayaan itu untuk apa. Jadi pejabat nggak digunakan kesempatan jabatannya itu untuk mencari akhiratnya, tidak. Bahkan dihadiahkan pahala daripada jabatan yang dia itu datang, yang datang pada saat itu untuk orang tuanya sudah meninggal, tidak juga. Lupa, kenapa? Lupa kepada Allah. Oleh karenanya, satu-satunya penyelamat bagi kita sebagai pejabat, sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai siapapun juga adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka lah yang mewarisi ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan kita katakan bahwasanya ada satu orang selain ulama yang lebih kenal, lebih ingat kepada Allah. Kenapa? Nggak ada atau tidak. Ulama itu melihat apapun, yang dilihat adalah Allah, yang diingat adalah Allah. Tapi kita, apalagi para pengusaha. Oleh karenanya dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya sa'adatul mar'i, kalau kita ingin tahu bagaimana seorang itu hidup di dunia yang penuh dengan kesusahan ini, yang penuh dengan ketidaknyamanan ini, dan itu camkan baik-baik, wahai anak-anak muda, itulah kehidupan antum. Sebagaimana orang tua di sekitar antum ini sudah merasakannya dari mulai kita hidup sampai kapanpun. Ya begitulah kehidupan. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Kalau semua ada yang enggak seperti itu, yang paling berhak mendapatkannya siapa? Nabi Muhammad. Karenanya Allah ciptakan alam semesta, karenanya Allah ciptakan neraka dan surga, karenanya Allah ciptakan manusia, jin dan malaikatnya, karenanya Allah ciptakan arasnya, semuanya. Karena mereka semuanya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Allah ciptakan alam semesta. Tapi lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Silahkan siapapun di antara kita yang sekarang ini dirundung dengan masalah, dan tidak ada seorang pun di antara kita di tempat ini yang tidak dirundung masalah. Pasti ada masalah. Nggak mungkin. Yang tua pengen muda, yang muda pengen sok tua, yang kaya pengen kaya, yang kaya pengen cepet tetap kaya, nggak ada lebih kaya daripada dia. Yang miskin apalagi pengen kaya. Itulah kita. Paling sedikit masalahnya seperti itu. Yang belum kawin pengen kawin, yang sudah kawin pengen kawin lagi. Nggak ada seorang pun di antara kita kecuali bermasalah. Itulah dunia. Nanti di akhirat tidak. Di akhirat itu terlintas saja, kita sudah punya remote. Lintasan kita itu remote, nggak pakai tangan lagi remote-nya, tapi di lintasan kita itu merupakan remote. Ya Allah, aku ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Truk, langsung ada di depan Nabi Muhammad. Remote. Kita ingin durian yang seenak seperti di kandangan, walaupun belum saya rasakan di kandangan ini misalnya. Tinggal begitu terlintas saja, langsung ada. Begitu kita petik, subhanallah, langsung ada lagi. Nggak berkurang sedikit pun nanti. Ketika kita di akhirat nanti,
Subhanallah. Itu semua tidak mungkin bisa kita raih kecuali kalau kita itu tahu, dan tidak mungkin kita tahu kecuali dengan ilmu dan arahan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad SAW, beliau coba lihat, beliau telah menyampaikan suatu pesan kepada kita semuanya. Dengarkan baik-baik. Idza usibta bi musibatin falyuqarin musibatahu bi musibati. Kalau kalian terkena dirundung dengan masalah, tolong ya coba bandingkan masalahnya dengan masalahnya Nabi. Tidak ada apa-apanya kita. Kamu mengaku diri kamu miskin, rumah kamu jelek dan sebagainya. Jangan mana rumahnya antum sama rumahnya Nabi Muhammad. Kecil rumahnya Nabi Muhammad. Jadi Imam Hasan Basri ketika diruntuhkan rumah-rumah Nabi yang berjumlah 7 yang bergandengan, berdampingan dengan masjidnya Nabi SAW, maka beliau itu menangis sejadi-jadinya. Andai kata rumah itu tidak diruntuhkan, tidak dibongkar, sehingga nanti umatnya di kemudian hari tahu, lihat bagaimana keadaan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Nabi SAW menampakkan semacam itu? Sampai-sampai Nabi kemudian mengajarkan kepada kita dengan satu doa, walaupun sudah diajarkan tetap kita tidak mau berdoa dengan doanya Nabi. Coba ada yang mau? Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita karena semua dibaca oleh Nabi itu pengajaran. Apa doanya Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi sumratil masakin. Ayo ada yang mau? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matinya dalam keadaan miskin, nanti bangkitkan bersama orang miskin. Kalau yang ketiga kita mau. Tapi kalau hidup dalam keadaan miskin, ada yang mau? Ada yang mau kita bacain Fatihah? Miskin sekarang juga. Nggak ada yang mau. Kenapa Nabi Muhammad meminta itu? Ini bukan sesuatu yang sangat pokok dalam kehidupan. Tidak, sama sekali. Kekayaan itu bukan menentukan orang itu baik atau tidak. Bukan menentukan keberhasilannya sebagai seorang hamba yang sukses melewati dunia atau tidak. Tidak sama sekali. Tapi keberhasilan kita itu letaknya di mana? Di takwa Allah. Letak keberhasilan kita itu bagaimana kita menyikapi setiap respon yang Allah tentukan. Bagaimana kita merespon? Kalau kita masih ada permusuhan, kita masih ada kebencian, kita masih benci kepada para pejabat, kita masih benci kepada para polisi, kita benci kepada para politisi. Mereka semua itu punya niat yang baik antara dia sama Allah. Kita benci kepada orang yang jahat, kita benci kepada orang maksiat. Itu diajarkan Nabi. Apakah sahadatnya Nabi hanya untuk para ulama? Sahadatnya Nabi hanya untuk para santri? Sehingga kita itu cuma sayang pada mereka saja, selain santri kita tidak sayang. Ajaran siapa itu? Nabi Muhammad mengajarkan bagi kita untuk cinta kepada semuanya. Bahkan Nabi Muhammad sudah pernah bersumpah untuk kita semuanya. Ketika turun sebuah ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kami akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridha. Tanpa kita meminta, tanpa kita memohon, kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita sudah mendapatkan sumpahnya Nabi Muhammad, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Siapa satu itu? Bukankah satu itu bagian daripada para pejabat, bagian daripada para politisi, bagian daripada semuanya? Ulamanya di situ, umarnya di situ, semuanya di situ. Yang kita benci di situ. Itu aja Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan subhanallah, Nabi SAW menggambarkan kepada kita, dan semua gambaran yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya itu adalah sebuah teori kehidupan. Nanti insya Allah akan muncul sebuah kitab karya saya, teori kehidupan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semuanya teori kehidupan ini bermasyarakat, mau dalam kesehatan, finansial, keluarga, semuanya sudah diajarkan. Tidak ada yang luput. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak pernah ada satupun yang luput dari Al-Quran, kata Allah Ta'ala. Tidak ada yang luput, semuanya ada di dalam Al-Quran. Cuma kita saja yang nggak mau. Di antara yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Tidak dikatakan khairun nas yang paling baik di antara manusia para ulamanya. Mana disebutkan di situ? Sebaik-baik manusia adalah para habaibnya, tidak disebutkan di situ. Sebaik-baik manusia adalah para aulia yang tidak disebutkan begitu. Tapi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Mohon maaf,
Banyak di antara kita yang kebablasan dalam memahami, disangkanya ibadah kita yang begitu banyak, siang malam kita beribadah, puasa setiap hari, malam hari semalam suntuk kita beribadah, berarti itu menguntungkan Allah. Sama sekali tidak menguntungkan Allah, sama sekali tidak. Bahkan Nabi Muhammad sudah menjelaskan kalau seumpama seluruh manusia, bahkan jinnya semuanya, mereka bersatu padu seperti layaknya seorang yang paling bertakwa di dunia. Siapa yang bertakwa di dunia? Nabi Muhammad. Semuanya seperti Nabi Muhammad. Masa ada dari fi mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun daripada kerajaanku, kata Allah Ta'ala. Enggak menambah sedikit pun daripada kemuliaanku. Allah Ta'ala enggak perlu itu semuanya. Tapi yang diperlukan Allah Ta'ala, ini adalah hamba Allah. Yang diperlukan Allah Ta'ala, ini adalah ciptaan Allah. Jangan sampai kita itu hinakan mereka, rendahkan mereka. Allah melalui lisan mulia Nabi Muhammad telah bersabda, "An-nasu iyalullah wa khairun nasi anfa'uhum li iyalih." Manusia ini semuanya itu adalah keluarganya Allah. Maka yang terbaik di antara manusia adalah yang paling bermanfaat kepada mereka. Itulah tugas kita sebagai orang yang punya ilmu, tugas kita sebagai seorang santri, tugas kita sebagai seorang alumni, tugas kita sebagai seorang habaib. Kumpulkan mereka semuanya. Mereka semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad. Jangan biarkan mereka bersama kubu kedua, yaitu kubunya iblis. Jangan, ini kita masukkan semuanya kubunya Nabi Muhammad. Dekati semuanya. Husnudzon. Oleh karenanya diajarkan oleh para ulama bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Bangunlah interaksi kita dengan manusia dengan 3 hal. Yang pertama, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berprasangka baik. Siapapun yang kita temui berprasangka baik. Subhanallah, saya masih teringat saya punya abah Habib Hasan Bahrul rahimahullah rahmatullah. Semoga kita termasuk yang mendapatkan jariah seperti beliau. Alangkah indahnya, alangkah senangnya, alangkah bahagianya beliau sekarang ini. Beliau di dalam kuburnya, tapi subhanallah murid santri yang masih SD di sana 17.500 mereka enggak mengaji, enggak sholat, enggak tahajud, enggak belajar, enggak tercatat kebaikan di dalam catatan amal kebaikan mereka kecuali dikirim dulu pada Habib Hasan. Berapa-berapanya? Ini orang sukses, ini orang yang luar biasa. Ini yang harus kita bangun sekarang ini. Mohon maaf, banyak orang yang salah kaprah, misalnya keberhasilan itu kok kita sudah menjadi pejabat yang paling tinggi, Bapak Presiden misalnya, atau kita itu menjadi orang kaya yang paling kaya se-Kalsel ataupun se-Indonesia. Tidak, sama sekali. Mohon maaf, keberhasilan mereka kebanyakan diraihnya itu di akhir. Apakah itu dianggap keberhasilan? Kenikmatan. Jadi presiden kita itu rata-rata di atas 50 tahun umurnya ketika menjadi presiden. Dan mulai presiden pertama sampai ke-7 sekarang ini. Apakah itu merupakan, kalau seumpama itu yang dicari oleh manusia, itu merupakan sebuah keberhasilan? Tidak, sama sekali. Oleh karenanya, coba lihat bagaimana ada satu orang oleh Allah Ta'ala itu dirubah menjadi sebuah hal yang menjadikan kita itu terbalik dugaannya. Kenapa? Semuanya di dunia ini apa kata Allah? Allah yang menciptakan, terserah Allah mau diapakan. Nggak punya hak sama sekali kita itu untuk mengatakan komplain pada Allah atau mengatakan ya Allah kenapa kau gini, kenapa kau gini. Tidak, bahkan orang yang semacam itu dicap sebagai orang yang kurang ajar pada Allah. Jangan menghukumi orang lain, jangan memvonis orang lain. Sehingga pantas kalau seumpama Allah kemudian di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan wa qalilun min ibadiyal ulama, wa qalilun min ibadiyal mutawadi'un, wa qalilun min ibadiyal mutasaddiqin. Tidak, tapi yang dikatakan oleh Allah Ta'ala wa qalilun min ibadiyash. Yang ada itu kurang syukurnya kurang. Dia selalu merasa kurang saja, melihat orang lain kurang saja, padahal semuanya sudah sempurna. Semuanya sudah sempurna. Nggak usah kita menghakimi orang. Bahkan Nabi SAW di antara tanda-tanda akhir zaman kata Nabi Muhammad, "Ijabu kullu dhi mar'in bi ra'yi." Kullu dhi ra'yin bi ra'yi. Dia itu merasa bahwa ini pendapat saya, ini yang paling benar, ini golongan saya, ini yang paling benar. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat. Nabi tidak mengajarkan semacam itu. Kebenaran hanya di tangan Allah. Kita nggak tahu di balik kebenaran itu apa. Kenapa Allah telah menggambarkan pada kita apa yang terjadi pada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kita ketika keduanya itu melihat seorang anak yang lucu,
tampan, wajahnya putih, bersih, tiba-tiba dipegang oleh Sayyidina Khidir tanpa kasihan, dipatahkan kepalanya. Lalu kata Nabi Musa, ya Khidir, ini melanggar syariat. Tapi apa? Katanya Nabi Khidir, enggak, nah ini yang diperintahkan Allah Ta'ala padaku. Karena Allah telah memberikan sebuah anugerah kepada kedua orang tuanya, dia meninggal sekarang, tapi tidak akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekafiran. Akan diganti setelah dia itu meninggal, seorang anak perempuan yang akan melahirkan 70 nabi daripada kalangan Bani Israel. Lalu kita katakan ini salah? Benar salahnya karena Allah, kita nggak tahu. Urusan itu urusan kita sama Allah. Mohon maaf, jangan memfonis orang lain. Oh ini berarti banyak dosa, ahli neraka ini. Emang sudah dikapling-kapling ya? Surganya siapa yang berhak kapling-kapling? Siapa kita? Coba lihat bagaimana Alhamdulillah hadat saya berarti. Kita sangat kenal dengan qasidah yang berbunyi yang disampaikan oleh beliau. Beliau itu adalah seorang yang sangat fenomenal. Bayangkan, dibanggakan para habaib, rotibnya di mana-mana dibaca rotibul haddad. Beliau menjabat sebagai rajanya wali setelah umur 20 sekian tahun, 60 sekian tahun menjabat sebagai rajanya wali. Imam Nawawi cuma 3 minggu meninggal dunia, tak kuat. Imam Ghazali menjadi raja wali cuma 3 bulan. Ini beliau itu 60 sekian tahun beliau itu menjabat sebagai rajanya wali. Tapi lihat bagaimana takutnya kepada Allah, husnudzonnya kepada Allah, sama sekali tidak pernah melihat kepada amalnya sedikit pun. Sehingga beliau itu menyampaikan di dalam syairnya yang berbunyi, tafidu uyuni bidumu'is sawakibi wa ma lila abki ala khairiz zahibi. Demi Allah, kata penulis syair Haddad muridnya sendiri, telah mengalir air mataku dengan aliran air mata yang bercampurkan dengan darah. Bagaimana saya tidak akan menangis? Sebentar lagi aku akan bertemu dengan Tuhanku dalam keadaan aku banyak menyanyiakan waktuku, kesempatanku. Ini Allah Haddad yang mengatakan, bagaimana dengan kita? Bukan hanya menyanyiakan, bahkan kita itu mengisinya dengan kemaksiatan, sudul kepada orang lain, membenci kepada orang lain dan sebagainya. Itu diajarkan Nabi Muhammad. Demi Allah, tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, para hadirin oleh Allah Ta'ala, husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Jangan pernah kita mandang mereka ini tidak mempunyai sebuah kemuliaan. Allah yang memberikan kemuliaan. Fa innal izzata lillahi jami'an. Tidak dititipkan kepada fulan, tidak. Allah yang memberikan. Terserah Allah. Jangan kita itu kemudian mengatakan bahwasanya apa yang saya ceritakan ini tidak benar itu. Apa itu? Ada orang jahat, dia tukang minum, dia tukang judi, dia orang yang keras, suka zalim pada orang lain, suka nampar anak-anak yang nggak cocok pada dia, langsung dia langgar. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, salah satu daripada ulama di kampung itu bermimpi dia itu bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Heran dia, ini kan orang jahat, ini orang zalim, tapi kok ada di dalam surga? Apa jawabannya? Kenapa kok ada di sini? Alhamdulillah, alhamdulillah, sungguh maha besar rahmatnya Allah kepada saya. Saya ini berada di surga karena banyaknya orang yang menggunjing saya, sehingga karena gunjingan mereka akhirnya dosa saya diampuni. Bahkan pahala mereka yang menggunjing saya itu berpindah kepada saya. Karenanya kemudian saya berkedudukan bersama Nabi Muhammad. Kemudian tidak akan menghukumi orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain, siapapun dia. Bapak bupati berapa banyak kebaikan dilakukannya? Orang di rumah berapa banyak kebaikan dilakukannya? Para pengusaha fulan berapa banyak kebaikan telah dilakukannya? Kita nggak ada yang tahu. Bahkan saya punya abah, beliau itu macam pada kita, segar, jangan kamu pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Kalau kamu sudah berhasil, enak hidup di dunia, gak ada tuntutan kepada manusia. Gak usah nuntut kepada manusia. Manusia bukan bisa buat apa-apa. Manusia itu masgul dengan keluarganya, masgul dengan harapannya, masgul dengan keinginannya, masgul dengan cita-citanya. Sibuk semua manusia itu, gak bisa berbuat apa-apa. Allah yang berbuat. Fokuskan. Tujuan kita itu adalah Allah. Allah yang memberikan. Allah yang segala. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa.
Sehingga kalau kamu berhasil merasa seperti itu enak. Kamu dihormati seperti saya turun tadi bersama Abu Yahya, dihormati orang seperti kita dihormati, Masya Allah. Berarti masyarakat yang dipimpin oleh Bapak Bupati Haji Ahmad Fikri berarti adalah manusia-manusia berakhlakul karimah. Orang seperti saya dihormati. Tapi kalau semua saya tadi turun dari mobil gak dihormati, saya tidak menyalahkan Bapak Bupati nggak bisa mendidik masyarakatnya, ataupun ulamanya nggak bisa mendidik para masyarakat. Tidak, karena memang pantas saya tidak hormati. Padahal saya pakainya Nabi, tapi nggak dihormati berarti alangkah besarnya dosa saya. Nggak ada tuntutan, bukan karena mereka, bukan sama sekali. Allah berkehendak. Kalau sudah Allah berkehendak, siapa bisa mencegah? Lalu apa kata saya penyapa? Kalau kamu ingin meyakinkan bahwa itu adalah ajaran Abi, bukan ajaran Nabi, ajaran para ulama, bukan hanya ajaran ulama, ini ajaran Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Apa katanya saya penyapa? Saya mau tanya kepada ente dengan 2 pertanyaan, jawab. Dan kita akan bertanya kepada antum semua dengan 2 pertanyaan, jawab. Adakah di antara antum semuanya ada di sini berani bersumpah di depan saya bahwasanya ada satu saja amal kebaikan yang pernah kita lakukan pasti demi Allah diterima oleh Allah? Ada yang berani bersumpah? Sebagaimana saya mau bertanya dengan pertanyaan kedua, apakah ada di antara kita yang sebagai pendosa yang begitu banyak dosa kita, yang terkait dengan orang tua, yang terkait dengan tetangga, yang terkait dengan hati kita yang begitu banyak melimpah dosa kita? Adakah di antara kita yang berani bersumpah? Satu saja dosa yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada berani? Bagaimana kita akan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain? Oleh karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kun ma'al khalqi ka'anna khalqu. Jadilah kamu itu bersama makhluk seakan tidak ada makhluk. Husnudzon kepada orang. Husnudzon kita bawa sampai kita meninggal husnudzon. Imam Syafi'i mengatakan, hendaknya kalian itu husnudzon ketika ada sesuatu yang tidak baik daripada saudaramu, kerabatmu, dan yang lainnya. Carikan alasan sampai 70 alasan. Oh mungkin dia gini, oh mungkin dia gini. Ini tidak. Yang terjadi sekarang dicari kesalahannya orang lain, dijelek-jelekkan di depan umum dan sebagainya. Hai, kita bukan Allah. Kita seorang hamba yang wajib taat perintah Allah. Subhanallah. Pada waktu bulan Ramadan kemarin, saya membaca suatu kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Tajul A'ras karangan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Subhanallah, Habib Ali Husain berpesan jangan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena beliau itu takut sampai banyak orang tahu ternyata rahasia daripada Tajul A'ras jilid yang kedua isinya apa? Tajul A'ras jilid yang kedua itu Tajul A'ras jilid yang pertama dan yang kedua itu manaqibnya gurunya. Dia menulis tentang kebaikan sejarah hidup yang baik kepada gurunya. Siapa gurunya? Habib Saleh bin Abdul Attas. Kemudian dia sebutkan siapa guru-gurunya Habib Saleh bin Abdul Attas. Kemudian dia sebutkan siapa yang sehidup dengan Habib Saleh bin Abdul Attas. Kemudian dia sebutkan murid-muridnya Habib Saleh bin Abdul Attas. Dan itu dicatat di jilid yang kedua. Berarti yang tercantum di dalam jilid yang kedua siapa mereka? Siapanya pengarang Habib Ali bin Husain? Sejabatnya, sesama murid. Tapi lihat bagaimana beliau. Begitu saya baca yang pertama saja, Masya Allah. Beliau katakan ada seorang bernama Habib Abdullah Al-Attas. Beliau itu tingkatan makomnya itu sudah sampai kepada 40 orang yang mendapatkan makom anjab. Kalau sudah malam hari dia mengatakan, ya Rabb, aku tidak layak untuk memohon kepadamu, aku tidak layak untuk meminta kepadamu. Kok sampai segitunya dia itu tahu? Dari saking mencari kebaikan-kebaikan orang lain, bukan seperti kita mencari-cari keburukan orang lain. Mencari kebaikan orang lain, habis umurnya hanya untuk itu. Sehingga Pak Nabi SAW bersabda, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi. Sebutlah kebaikan-kebaikan daripada orang-orang yang meninggal di antara kalian dan tutuplah, jangan disebutkan. Bahkan biasa mengancam, man satara musliman satarallahu alaihi yaumil qiyamah wa man faddaha musliman faddaha Allahu alaihi
fid dunya walau kana fi jawfi baitih. Barang siapa menutupi aibnya orang mukmin, seorang muslim, maka nanti Allah akan menutupi aibnya. Dan barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah akan membukanya di dunia sebelum di akhirat, walaupun dia tidak keluar dari rumah saja. Nggak ada yang tahu, tetap Allah akan membuka aibnya dia, walaupun cuma dia di rumah. Itu justru yang disampaikan Nabi Muhammad. Yang kedua ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang menghadapi suatu keadaan berinteraksi dengan siapapun juga kecuali itu adalah sya'nullah, sesuai dengan diajarkan oleh para ulama, la ilaha illallah kulla yaumin huwa. Itu sya'nullah, nggak ada yang kebetulan, nggak ada. Hari ini kebetulan saya bertemu dengan Bapak Bupati, tidak, sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita melihatnya, bagaimana beliau melihat kita, bagaimana kita saling memandang kepada sesama. Itu maksud tujuannya. Respon kita bagaimana? Mungkin sudah ada sesuatu yang kurang menarik kepada kita, kurang dianggap baik oleh kita, bagaimana kita meresponnya. Semuanya itu tidak ada yang percuma, semuanya sudah direncanakan. Sasarannya siapa? Kita sasarannya. Kita semua sasarannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita, dan untuk memberikan pahala kita yang banyak. Nggak ada maksud dan tujuan yang keempat, tidak ada, hanya 3 saja. Itu dari rahmatnya Allah SWT untuk kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita termasuk yang mau berinteraksi dengan banyak orang, kalau tidak, ya seperti kata Imam Ghazali, manusia itu cuma ada 2 macam harusnya. Kalau dia itu ingin masuk surga, ingin selamat daripada dosa terkait dengan manusia, dia siap, silakan kumpul sama orang. Nggak siap, di rumah saja, keluar, uzlah. Kesiapan itu seberapa banyak dia itu telah menggali, menimba ilmunya Nabi Muhammad SAW, dan seberapa banyak dia telah menerapkan sedikit demi sedikit ilmu yang telah dia serap. Kalau sudah dia telah praktekannya, dia siap, silakan kumpul. Dan itu lebih baik, sebagai para nabi berkumpul dengan umatnya, sebagai para soleh, para aulia berkumpul dengan masyarakatnya. Bagaimana cara itu berinteraksi dengan manusia? Diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu diajarkan kepada sahabat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Ucapkan baik-baik. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak ada artinya. Kalau kita tidak ada dosa pada Allah, kalau kita tidak ada dosa manusia, jangan takut ada terjadi sesuatu yang membuat kita sengsara. Tidak bakal terjadi. Tidak bakal terjadi. Kalau ada sesuatu yang kita tidak senangi, kita akan menjalani dalam keadaan senang, bahagia kepada Allah SWT, karena kita tahu ini dari Allah. Dan di balik itu, hikmahnya itu sudah ditampakkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita menjalani dalam keadaan senang. Kalau kita bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, kita durhaka sama orang tua, kita durhaka pada suami, kita tidak baik pada tetangga, itu tidak baik kepada para ulama, kita telah menzalimi orang lain, kita telah mengambil haknya orang lain, maka jangan salahkan kalau seumpama kemudian terjadi begini, karena Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Yang terjadi pada kalian itu karena ulah kalian sendiri. Nah, sehingga Pak harus takut kalau kita tidak bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada tidak baik, pasti. Jangan sampai kita mengatakan, saya mau hidup tidak ada seorang pun yang memperlakukan saya dengan tidak baik. Nggak mungkin. Itu mimpi. Karena Pak, setiap orang harus bertemu dengan orang yang tidak memperlakukannya dengan baik. Harus. Kalau semua ada orang yang tidak bertemu dengan orang yang tidak memperlakukannya dengan baik, maka dia adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bagaimana? Dicekik sudah, diinjak-injak kepalanya sudah, dijebak sampai masuk ke tanah, gubangannya jebakan yang sudah siapkan 2 meter dalamnya sudah, kaki Nabi sampai lututnya itu berluka sudah, dijerat dengan ridak yang kasar sampai bekasnya itu 3 hari 3 malam sudah, Nabi dilempari dengan batu dan besi sehingga sekujur badan Nabi luka-luka sudah, Nabi kemudian ketika beliau itu sedang sujud di depan Ka'bah, kemudian datang Uqbah bin Abi Mu'ayyid dan mengambil kotoran yang sudah dilempar di tempat sampah lebih daripada 3 hari 3 malam. Tepatnya kotoran itu adalah tempat kotoran yang ada di dalam unta, yang ada di dalam babatnya itu, kemudian diuraikan pakai pisau sehingga isinya itu terburai di atas kepalanya Nabi Muhammad. Sudah, kita sampai kemana batasnya? Sudah seperti Nabi Muhammad.
atau di bawah Nabi Muhammad? Ini Nabi Muhammad, dia harus diperlakukan seperti itu, dan itu harus jalani. Sayyidina Zakaria alaihissalam ketika beliau itu dikejar-kejar mau dibunuh oleh umatnya sampai dia itu masuk ke dalam pepohonan, sehingga subhanallah iblis itu berkata kepada mereka, Bani Israel akan membunuhnya. Sayyidina Zakaria, yang kau cari itu ada di dalam pohon ini. Ah, mana mungkin, kamu nggak lihat? Coba lihat tuh, ada secuil daripada bajunya masih tersisa tidak masuk, sehingga mereka percaya lalu ngambil gergaji kemudian digergaji gitu. Ketika digergaji pohon itu sudah mengenai sebagian daripada tubuhnya, maka itu menjerit, mengadu karena kesakitan. Di saat itulah datang Jibril. Sekali lagi kamu mengadu, mengatakan aduh, maka aku akan hapuskan kau namamu daripada nama-nama para nabi dan rasul. Itu ajaran Allah, harus seperti itu. Jalan kehidupan harus seperti itu. Oleh karenanya apa kata Nabi Muhammad? Kalau ada yang tidak baik kita dapatkan daripada perlakuan istri kita, suami kita, keluarga kita, hadapi dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu akan lunak, luluh, lantak, habis sama sekali. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Dan itu yang diterapkan oleh Abu Habib Hasan sebagai guru kita. Subhanallah, berapa banyak itu Habib Hasan itu dimusuhi oleh tetangganya. Subhanallah, tambah memusuhi, tambah dibaiki. Bahkan ada satu yang begitu iri sama Habib Hasan karena pondoknya ini nggak ada telepon, itu disambungkan telepon. Nggak ada listrik, dia sambungkan listrik. Ada air, dia sambungkan air. Dihormati, dimuliakan. Kalau ada kambing, diberikan pada beliau. Pokoknya ini ajarannya Nabi Muhammad. Sehingga suatu waktu setelah saya punya abah meninggal, saya sempat bertemu dengan orang tersebut. Subhanallah, apa dia bilang? Nggak ada Habib di dunia kecuali Habib Hasan. Demi Allah, Bib, saya ini nggak pernah cinta kepada orang lebih daripada Abu Habib Hasan. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. Ma kadzab Nabi Muhammad, ma kadzab jaddi Nabi Muhammad. Nggak bakal bohong. Rasulullah semua diucapkan itu benar. Jadi kalau ada yang tidak baik, baiki. Kenapa? Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita senangi daripada perlakuan orang, satu yang harus kita pikir, alhamdulillah kita senasib dengan Nabi Muhammad. Istri kita cerewet, marah-marah, ingat senasib dengan Nabi Muhammad, alhamdulillah. Atau suami kita marah-marah, alhamdulillah kita seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, perempuan mana saja ayyumamra'atin sabarat ala su'i khuluqi zawjiha illa atahullah minas thawab misal ma'ato Asiyah. Tidak ada seorang wanita pun yang sabar menghadapi suaminya tidak baik. Nggak ada yang kebetulan ya, Beb, kebetulan Beb saya dapat suami yang tidak baik. Nggak ada yang kebetulan, semua rencanakan sama Allah. Ini ujian kita. Kata Nabi Muhammad, kecuali apa? Kecuali akan diberikan pahalanya seperti pahalanya Sayyidatuna Asiyah. Siapa Sayyidatuna Asiyah? Istrinya Fir'aun. Nah, cuma kita sekarang karena kita itu nggak siap, pengennya itu kita itu senang terus, akhirnya dikasih sedih itu kita sudah mangkal-mangkal, marah-marah. Nah, oleh karenanya itu yang kedua kata Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa khaliqin nas. Sekali lagi, camkan baik-baik, cermati benar-benar, jadilah orang yang cerdas dan cerdik, cermat. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Wa khaliqin nas, bukan artinya wa khaliqil ulama, bukan artinya wa khaliqil muta'allimin, santri saja dan santriwati saja, tidak. Wa khaliqi jamaati, tidak, tapi wa khaliqin nas, siapapun. Rasulullah yang merintahkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang baik. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga berkat kedatangan Abu Yazin, berkat kedatangan para habaib semuanya, ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang kau kabulkan hajatnya, ya Allah. Ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kita berkumpul di tempat ini, ya Allah, kecuali bersambung dan berada di dalam hati Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami, ya Allah, yang berada di sini, ya Allah, begitu pula keluarga kami dan semua hadiah kami dan semua yang kami kenal daripada kaum muslimin semuanya, ya Allah, kecuali tercatat di dalam catatan yang dipegang oleh tangan mulia kanan Nabi Muhammad SAW. Nanti di hari kiamat Nabi Muhammad akan memedang dua lembaran. Lembaran yang sebelah kanan Nabi SAW berkata, ini yang di tangan kananku adalah nama-nama daripada umatku yang nanti akan menghuni surga. Tidak akan berkurang satu pun dan tidak akan bertambah satu pun, ya Allah. Jadikanlah kami semua termasuk yang berada di dalam lembaran itu, ya Allah. Walaupun kami kurang amalnya, walaupun kami banyak dosanya, tapi Engkau adalah yang maha merahmati, ya Allah. Engkau sama sekali tidak membahayakan dosa-dosa kami,
maupun tidak akan memberikan kemuliaan apapun pahala-pahala kami ya Allah. Jadikanlah kami tertulis dalam lembaran itu ya Allah. Engkau yang memberikan kami kenikmatan berupa sebagai umatnya Nabi Muhammad. Engkau pula yang memberikan kami kenikmatan berupa model Engkau berikan jabatan, harta benda semuanya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang memberikan lintasan di dalam hati kami untuk memohon sekarang ini. Kami mohon bukan hanya untuk kami mohon untuk semuanya ya Allah. Untuk saudara kami yang ada di sini maupun saudara kami di luar sana ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami semuanya. Jangan biarkan kami ini ya Allah menjadi beban bagi orang tua kami, tapi jadikanlah kami sebagai sebab orang tua kami yang telah meninggalkan kami, yang kami telah banyak berdosa kepada mereka, sementara kami akan meminta maaf kepada mereka, tapi mereka sudah meninggal ya Allah. Paling tidak kami mohon kepadamu ya Allah, sebagaimana mereka telah merahmati kami, mereka mengutamakan kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa orang tua kami. Jadikanlah kubur mereka ya Allah raudatan miriyadil jannah ya Allah. Engkau tegur kami ya Allah dengan berbagai cobaan, dari mulai sakit kami, kekurangan kami, apapun yang kami hadapi sebagai peringatan darimu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang ingat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang sangat faham kami tidak mempunyai kekuatan kecuali kekuatanmu. Kami tidak bisa buat apapun kecuali Engkau kehendaki ya Allah. Kalau kami menjadi orang baik karena Engkau yang berkehendak, kalau kami menjadi orang yang bermanfaat karena Engkau yang berkehendak, kalau kami termasuk yang mengingat Engkau karena Engkau yang berkehendak, kalau kami masih bersalamat kepada Nabi karena Engkau yang berkehendak, kalau kami termasuk zuriat Nabi karena Engkau yang berkehendak, semuanya adalah kenikmatan Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Kami adalah sesuatu itu ya Allah. Kami adalah sesuatu itu ya Allah. Kami adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kesempatan kami berdoa, entah sampai kapan Kau berikan kami kesempatan hidup, entah kami tidak tahu sampai kesempatan amal yang kami lakukan ya Allah sampai mana, tapi kami sekarang memohon kepadamu, dan Engkau yang melintaskan di dalam hati kami untuk memintamu, yang kemudian diwakili oleh lisan kami untuk berdoa kepadamu. Ya Allah, ampunkan dosa kami semuanya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami semuanya, dan dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh kaum muslimin semuanya ya Allah, baik di Kalimantan Selatan ini maupun di luar sana ya Allah. Mereka saudara kami semuanya ya Allah. Hilangkan segala macam yang tidak baik dalam hati kami, hilangkan segala macam kebencian, terutama anak turunan kami. Jagalah mereka ya Allah, hati-hati mereka jadikan hati-hati yang bersih, sehingga mereka termasuk yang Kau sampaikan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadikanlah kami dan anak keturunan kami dan seluruh kami yang berhubungan dengan kami ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang punya hati yang bersih ya Allah, sehingga kami termasuk yang diselamatkan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, betapa beratnya hidup di dunia. Sebagai saya punya abah berkata, apa yang paling berat di dunia ini wahai Segaf? Saya katakan enggak, tidak tahu Bi. Yang paling berat di dunia adalah berakhlakul karimah, berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Ya Allah, entengkanlah kalau Engkau mau ya Allah. Mudah sekali untuk kami berakhlakul karimah. Jadilah kami itu menjadi sebab-sebab orang lain mendapatkan hidayah, sebab-sebab orang lain mendapatkan rahmah, sebab-sebab orang lain mendapatkan anugerah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk membanggakan Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggal dunia kecuali yang membanggakan Nabi Muhammadnya lah yang dia itu akan bahagia di alam barzahnya maupun di alam mahsyarnya. Karena setiap orang yang meninggal dunia pasti pertama kali yang akan dipujanya, pertama kali akan diharapkannya adalah memandang wajah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka bagi mereka yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat, karena nanti dipastikan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, Engkau sekarang tidak memberikan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad di dunia ini. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad kelak nanti di padang mahsyar. Ya Allah, kalau kami melihat kepada amal kami, sangat tidak pantas kan memandang wajah Nabi Muhammad, bermimpikan Nabi Muhammad. Tapi kami yakin ya Allah, Engkau yang berkehendak kepada kami,
Engkau yang merahmati kami. Kalau Nabi Muhammad saja yang kau berikan satu saja rahmat yang kau turunkan di dunia ini, sehingga beliau telah bersumpah, demi Allah aku tidak ridha satu daripada umatku berada di neraka. Ya Allah, di dalam dirimu masih ada 99 rahmat. Rahmatilah kami semua ya Allah. Ampunilah dosa kami semua. Selamatkanlah kami semuanya. Jangan biarkan kami keluar tempat ini kecuali kau pastikan semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Hasrul hatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.